Halo semua, oke kita kembali lagi dengan Case Trader Channel. Saya akan kembali memberikan review terhadap pergerakan dari indeks kita dan beberapa sektor-sektor nanti kita akan lihat juga ya. Jadi kira-kira sektor mana yang masih oke untuk kita entry ya. Nah, jadi seperti video sebelumnya juga saya sudah memberikan dari prediksi ya strateginya seperti apa, dan ternyata dari analisa kemarin itu opsi-opsi yang ada saat ini IHSG memilih untuk break dari resistnya ya di 5139. Kalau kita lihat volume hari ini di bawah ini juga lumayan bagus ya, lumayan tinggi. Jadi potensinya besok masih bisa naik, tentunya masih dengan penghalangnya ya, yaitu di major trend line sekitar 5.300-an. Nah, itu akan jadi penghalang. Untuk strateginya, kalau besok sudah menyentuh, bisa dalam hari yang sama atau keesokan harinya. Tentunya ada dua. Jadi kalau misalnya dia breakout, maka secara trend majornya akan menjadi uptrend, di mana untuk money management kita itu kita bisa masuk lebih banyak ya dibandingkan dalam kondisi sekarang. Itu kita lebih banyak menahan cash. Tapi kalau misalnya sudah breakout dan menjadi uptrend, tentunya kita sudah boleh mulai menambah porsi dana trading kita. Tapi kalau misalnya ternyata setelah dia naik kemudian turun, nah ini teman-teman juga harus waspada ya. Karena kalau misalnya dia turun seperti yang saya jelaskan kemarin, dia menjadi lower high. Oke. Sehingga tentunya akan berpotensi turun lagi. Nah, turunnya sampai mana ya, bisa saja lebih rendah dari yang sebelumnya dari sini, atau mungkin di support ini dia mantul lagi kemudian melanjutkan penurunan ya. Jadi strateginya seperti itu, nanti kita tinggal ikutin aja arah marketnya seperti apa. Yang penting teman-teman selalu waspada kalau misalnya besok itu bisa jadi penentuan ya antara dia breakout atau enggak. Nah, kita pantau juga volumenya. Kalau misalnya breakout, tapi volumenya itu kecil misalnya di bawah rata-rata garis kuning ini, ya kemungkinan akan false break ya, dan dia akan kembali turun. Nah, itu fungsi dari penggunaan data volumenya. Nah, sekarang kita mau lihat ya, kita mau lihat kira-kira untuk sektor-sektor yang lain itu pergerakannya seperti apa. Nah, boleh nanti dilihat. Sektor yang pertama adalah agri. Dari garis yang saya sudah buat sebelumnya, garis trend line, sekarang sudah di breakout ya. Jadi sudah sudah naik lagi ke atas garis trendnya. Sebetulnya kalau dari chart ini secara teknikal ini sudah cukup menarik sektor agri, bisa Anda pantau ya. Daripada kita memilih sektor yang lagi turun, ya mending kita pilih sektor yang sedang naik. Dan agri ini bisa jadi opsi ya, agri. Kemudian sektor yang kedua adalah basic industry. Basic industry ini kemarin sudah breakdown ya, sudah breakdown di sini. Dan dia turun dan memang dia mantul, tapi tentunya belum bisa kita kategorikan sebagai uptrend karena dia secara chart itu sudah breakdown dan belum kembali ke garis atasnya. Jadi untuk basic mungkin kalau misalnya Anda mau trading di sini, batasnya sampai di sini aja ya, di resisten ini 753
Saham-sahamnya ya seperti BRPT ya. Nah, ini mungkin pendorongnya BRPT juga. Ya, tapi harus hati-hati ya untuk basic. Kemudian berikutnya consumer ya. Consumer ini sebetulnya kalau kita lihat itu kan masih dalam sideways range-nya ya. Jadi sideways yang ini. Nah, ini cukup aman menurut saya, tapi kalau dari tren dia memang masih belum naik ya. Masih belum naik. Volume hari ini cukup menjanjikan ya karena ada peningkatan dari 4 hari yang lalu. Ya semoga dengan peningkatan volume tentunya bisa kembali masuk ke zona uptrend. Ini untuk consumer. Kemudian berikutnya finance ya. Finance ini juga naik ya sampai di resistnya ya 1147 ini. Untuk nilainya sekarang indeks untuk finance 1145 ya, jadi selisih sedikit aja. High-nya sudah sama sih, high-nya di 1147 ya, jadi sudah pas garisnya. Tinggal penentuan besok mau naik lagi satu kali mungkin atau kembali turun. Ya, potensinya seperti ini. Jadi teman-teman juga jangan terlalu agresif ya, karena volumenya juga nggak menunjukkan peningkatan yang signifikan ya. Secara volume rata-rata aja ya, jadi nggak sampai yang terlalu bagus juga. Kemudian infrastruktur ya, infrastruktur. Nah kondisinya sama ya, jadi masih belum bisa kembali ke tren lainnya, masih berada di zona downtrend, tinggal ya 1-2 hari lah untuk penentuan dia bisa break atau enggak. Selanjutnya mining ya, mining. Nah mining sama seperti agri ya, jadi memang biasanya seperti itu untuk kondisi di mana IHSG biasanya lagi turun, biasanya mining bisa naik juga untuk beberapa emiten. Dan ini lagi-lagi pas di garis resistnya 1395 ya. Ya, sempat ditembus sedikit ya, 1396, tapi closing di bawah resistnya. Bagusnya dia ini dekat dengan tren lainnya ya, jadi masih ada potensi lah untuk dia naik. Volumenya sih dari 4 hari terakhir di bawah rata-rata ya, jadi kurang kuat gitu. Kecuali waktu dia break hari ini atau kemarin itu volumenya tinggi. Nah itu bisa jadi dia melanjutkan kenaikannya. Kalau volumenya kecil otomatis untuk potensi turun juga masih terbuka lebar. Kemudian miscellaneous industry ini sebetulnya masih uptrend ya, masih uptrend, volume juga masih oke. Tinggal ini ada volume at price ya, ini di sini ya, di kisaran gapnya ini. Nah itu sebagai resist juga ya, harus ditembus. Kalau enggak dia akan turun lagi. Nah nanti tinggal kita lihat apakah jebol atau mantul ke atas. Ini miscellaneous industry, kemudian berikutnya properti. Nah, properti seperti yang saya analisa ya dari beberapa video yang lalu, sering saya remind bahwa properti masih bagus, dan 2 hari ini kenaikannya cukup oke banget ya, secara volume juga bagus. Jadi volumenya meningkat terus. Nah, selamat ya buat teman-teman yang masuk ke properti. Anda mungkin melihat juga ya analisa saya yang kemarin. Kalau belum bisa Anda cek di video yang sebelumnya ya, 1-2 hari yang lalu mungkin. Kemudian selanjutnya adalah setelah properti ada trade ya. Trade ini sama seperti agri dan mining. Agri dan mining ya. Jadi gerakannya cukup ini
bisa kembali ke uptrendnya, tinggal nanti penentuannya adalah menembus resist yang sejak lama tidak ditembus, yaitu 641 ya. Apakah seperti ini? Nah, setelah itu nanti tembus atau kembali turun. Tapi setidaknya sudah di atas dari supportnya ya. Jadi ini juga lumayan. Saya akan tunjukkan untuk kompasnya ya sekarang, untuk ketiga sektor. Jadi tadi yang masih oke itu adalah agri ya. Nah, agri itu masih oke kalau dibandingkan dengan IHSG-nya, yaitu ada ini ya, Hasib. Nah ini sektornya agri ya, sama ALI. Nah jadi kalau misalnya kita dalam kondisi turun, maka saham-saham yang masuk ke zona 4 adalah saham-saham yang penurunannya tidak setajam IHSG-nya. Nah, itu yang pertama. Kemungkinan kedua adalah saham ini dia bergerak sideways. Sehingga jika kita membandingkan dengan penurunan IHSG, maka saham ini lebih punya ketahanan gitu ya, sehingga di chart Kompas ini dia akan bergerak mungkin ke samping atau bahkan mungkin terlihat naik. Jadi bisa dicatat untuk LSIP dan AALI. Sedangkan SIM ini dia di zona 4, cuman akan bagus kalau misalnya chartnya dia kembali ke atas. Ya, untuk chartnya Anda bisa pantau. Kemudian mining ya, mining. Oke, mining itu kalau kita lihat ada Adro cukup oke ya, Adro cukup kuat. Kemudian yang lain ini PTBA ini juga sudah di perbatasan ya, tinggal dia nanti berhasil nggak melaju. Inco juga di zona 4, tapi secara candle kan pendek-pendek nih. Secara dotnya itu pendek-pendek. Artinya apa? Artinya ya dia jalan di tempat sebetulnya, mengikuti pergerakan IHSG-nya. Jadi kalau dari sini mungkin penggerak si mining adalah Adro yang paling kuat ya, yang paling kuat dibantu sama PTBA dan Inco sebagai penahannya. Yang paling drop adalah Medco ya. Nah, ini untuk mining. Kemudian yang terakhir adalah trade ya. Nah, trade kita bisa cek nih. Trade itu, nah ini ESIS yang bergerak ke kanan ya. Kalau di zona 4-nya malah nggak ada. Di sini malah nggak ada sama sekali. Yang paling parah VMTR ya, secara momentum dan trennya dia menurun. Nah ini kita masih belum melihat nih kira-kira besok saham mana yang mampu naik ke zona 3 atau berpindah ke zona 4. Cuman hari ini untuk trade nggak ada saham yang menonjol banget ya, kenaikannya biasa-biasa aja. Jadi wajar kalau kita lihat di Kompas juga nggak ada yang masuk ke zona 4. Tapi secara sektor itu Anda layak untuk dipantau ya, sehingga teman-teman mungkin bisa mulai mereview kira-kira dari ketiga sektor tadi itu saham-saham apa yang bisa bergerak lebih dulu atau lebih cepat dari sesama emiten di dalam sektor yang sama. Oke, mungkin sekian untuk review dari saya hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman memberikan insight untuk trading besok ya. Oke, sekian. Sebelumnya bisa join ya di KIS Trader ya, di Telegram Group KIS_Traders. Sekian dari saya, sampai jumpa di video mendatang.